Dunia ini penuh dengan ketidakpastian ya. Apa yang tampak hitam belum tentu hitam sepenuhnya, dan apa yang tampak putih belum tentu putih sepenuhnya. Even white rose has a black shadow. Apa yang kelihatannya positif belum tentu positif semuanya, dan apa yang terlihat negatif menurut kita pasti juga masih ada sisi positifnya. Toxic positivity pasti udah banyak banget dibahas di channel-channel YouTube lain. Maksudnya pengen minum obat, tapi malah jadinya overdose dan malah jadi keracunan dan gak baik buat tubuh. Seperti halnya sesuatu yang berlebihan itu gak baik, ketika seseorang berusaha untuk menutupi emosi normalnya, jadinya malah toksik. Tidak mengizinkan perasaan tertentu keluar pada waktu semestinya, seseorang bisa jatuh pada kondisi penyangkalan dan penekanan emosi. Bingung ya? Oke, jadi simpelnya, ketika kamu seharusnya sedih, tapi kamu pretend to be okay dan bilang, aku gak apa-apa kok, aku baik-baik aja, padahal kondisi hatimu ambiar. Ketika kamu merasakan kekecewaan, ketika kamu seharusnya marah terhadap sesuatu, tapi kamu memilih untuk menekan emosi itu dan tidak mengakui emosi yang kamu rasakan pada saat itu. Siapa di sini yang padahal hatinya pada saat itu ambiar, tapi pas ditanya, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kok, hehe. Ayo, siapa yang kayak gitu? Banyak sekali di sini yang berusaha untuk menutupi kesedihan yang dia rasakan ketika kesedihan, kekecewaan, rasa marah, dan lain sebagainya itu adalah sebuah kenormalan. Kita diciptakan dengan beraneka macam rasa, bukan cuma bahagia aja. Ada sedih, ada kecewa, ada marah yang butuh diakui juga. Jadi teman-teman, kita harus menerima kenyataan bahwa wajar ketika kamu sedih pada saat sedih, wajar ketika kamu marah pada saat seharusnya, wajar banget ketika kamu kecewa pada saat sesuatu berjalan tidak sesuai ekspektasi. Kenapa kita sering banget menyangkal emosi kesedihan yang kita rasakan, kekecewaan dan juga amarah? Istilahnya emosi negatif itu karena mungkin pada saat kita kecil juga, ketika kita pengen nangis atau jatuh dari sepeda aja misalnya, kita jatuh, kaki kita luka dan kita nangis. Biasanya akan ada larangan untuk menangis. Udah jangan nangis, luka kecil gitu aja kok nangis. Cengeng. Diam nggak? Kalau nggak diam, nanti mama atau papa marah. Terus ketika kita dewasa, ketika kita mencoba untuk meluapkan kesedihan, emosi-emosi yang kita rasakan lainnya selain kebanyakan mengatakan bahwa kesedihan itu adalah sebuah hal yang buruk. Kesedihan adalah sebuah emosi yang menjijikkan. Kamu harus bahagia all the time, kamu harus positif all the time. Satu-satunya cara untuk menjalani kehidupan adalah menjadi positif setiap saat. Hey, no, we can't do that. Kamu boleh marah, kamu boleh sedih, dan kamu boleh menangis. Kalau kata Mark Manson dalam bukunya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat pada salah satu chapternya, semakin kamu berusaha untuk lari dari emosi-emosi negatif yang kamu rasakan, itu akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Menghindari kesedihan adalah bentuk dari kesedihan itu sendiri. Menghindari penderitaan itu adalah bentuk dari penderitaan itu sendiri. Menghindari kesulitan itu adalah bentuk dari kesulitan itu sendiri. Jadi pelan-pelan mau diterima ya emosinya, diakui pelan-pelan aja. Karena ini adalah sebuah proses. Ketika kamu mencobanya untuk pertama kali dan kamu merasa kesulitan, itu adalah sebuah hal yang normal. Kenapa kita perlu mengakui dan menerima kenyataan terhadap berbagai macam emosi yang kita rasakan? Teman-teman, semakin kamu berusaha untuk menyangkal berbagai macam emosi yang kamu rasakan, saat itu juga tanpa kamu sadari kamu sedang menyakiti diri kamu sendiri. Kamu memang bisa berbohong kepada orang lain, tapi please at least be honest to yourself. Jujurlah kepada diri kamu sendiri, biar kehidupan kamu menjadi lebih ringan, biar kamu bisa menjalani kehidupan dengan penuh kelegaan, biar kalau malam hari kamu gak susah tidur, biar kamu bisa tidur nyenyak dan berkualitas. Oh ya, bukan berarti di sini aku minta untuk kamu sedih every time, kamu marah tanpa batas seenaknya. Bukan seperti itu. Tapi di sini aku mengajak teman-teman untuk mengakui pelan-pelan emosi yang kamu rasakan, apapun itu. Aku sedih ketika memang saat itu kamu sedih. Aku marah ketika pada saat itu memang kamu sedang marah. Jadi seperti itu teman-teman, namanya kehidupan perlu keseimbangan. Ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam. Yang
yang perlu kita lakukan adalah merangkul keduanya. Dan ingat, kamu berharga. Sampai jumpa di next video bersama aku, Devi Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.